Piala Asia 2023 banyak bertaburan bintang-bintang besar yang bakal menyihir para penonton. Nama-nama top seperti Son Heung-min, Kaoru Mitoma hingga Takefusa Kubo layak masuk dalam jajaran starting terbaik Piala Asia 2023. Sementara itu, dua pemain timnas Indonesia seperti Justin Hubner dan juga Shain Patinama juga pantas masuk dalam daftar ini. Cetak Gol coba merangkum starting terbaik Piala Asia 2023 sebagai berikut. Penjaga gawang. Di posisi penjaga gawang ada Matt Ryan dan juga Alireza Bairanvan yang punya kualitas top di Piala Asia kali ini. Kedua kiper ini diprediksi bakal tampil impresif untuk negaranya masing-masing. Matt Ryan punya segudang pengalaman di Liga Inggris saat membela Brighton. Bersama skuad The Seagulls, kiper asal Australia ini mengemas 123 penampilan. Hebatnya, Ryan juga pernah bermain untuk Arsenal dengan status pinjaman. The Gunners meminjam sang kiper untuk menjadi pelapis dari Bernd Leno di pertengahan musim 2020-2021. Sementara itu, Alireza Bairanvan juga pernah berkarir di Liga Belgia bersama Royal Antwerp. Kiper utama Iran ini tampil 12 kali bersama skuad The Great Old. Setelah satu musim di Liga Belgia, Alireza juga sempat menjajal Liga Portugal bersama Boavista FC. Kiper berumur 31 tahun ini hanya bermain 9 laga untuk skuad AS Panteras. Bek tengah. Di lini belakang ada beberapa bek tengah jempolan yang mentas di ajang Piala Asia 2023. Dari timnas Jepang ada Hiroki Ito dan Ko Itakura yang punya kualitas mumpuni. Kedua pemain negeri matahari terbit ini sama-sama berkarir di Bundesliga. Hiroki Ito membela VfB Stuttgart, sementara Ko Itakura memperkuat Borussia Mönchengladbach. Selain kedua pemain ini, masih ada nama Kim Min-jae yang juga berkarir di Bundesliga. Defender timnas Korea Selatan ini juga memperkuat raksasa Jerman yakni Bayern Munchen. Sebelumnya, Kim Min-jae punya catatan cemerlang saat menjuarai Serie A bersama Napoli. Bek tengah kelahiran Tongyong ini bertinggi 190 cm sehingga kuat dalam duel bola atas. Berikutnya ada bek tengah potensial milik timnas Belanda yakni Justin Hubner. Pemain berusia 20 tahun ini bermain untuk Wolverhampton U21 di kompetisi Liga Inggris U21. Dengan adanya Hubner, pertahanan skuad Garuda punya masa depan yang cukup cerah. Pasalnya, sang pemain tampil menjanjikan bersama skuad muda dari Wolverhampton. Hubner bahkan sempat masuk dalam skuad utama untuk laga Premier League menghadapi Arsenal. Kiprah sang pemain di Piala Asia 2023 juga terus disorot oleh akun sosial media Wolverhampton. Bek kiri. Dari sektor kiri pertahanan ada dua pemain yang layak masuk dalam starting lineup terbaik Piala Asia 2023. Keduanya adalah Milad Mohammadi dari Iran dan Shain Patinama dari Indonesia. Milad Mohammadi jadi salah satu pilar skuad tim Meli untuk berkarir di Eropa. Pemain berumur 30 tahun ini pernah memperkuat KE Gen di Liga Belgia. Milad Mohammadi saat ini membela AEK Athens di Liga Yunani. Sementara pamor Shain Patinama di Piala Asia 2023 juga layak untuk diperhitungkan. Namun sayangnya pemain kelahiran Belanda ini harus absen di pertandingan perdana kontra Irak. Alasannya Patinama izin untuk menjenguk ibundanya yang sedang sakit. Sumarji selaku manajer timnas Indonesia berharap Patinama bisa kembali bermain di laga kontra Vietnam dan Jepang. Walaupun belum bermain, kemampuannya nggak bisa dianggap remeh. Patinama menduduki peringkat kelima bek kiri termahal di Piala Asia 2023 ini. Mantan pemain Telstar ini punya bandrol 650.000 euro atau senilai 11,3 miliar rupiah. Dirinya juga sempat tampil moncer di Liga Norwegia bersama Viking FK. Bek kanan. Sektor bek kanan utama ditempati oleh pemain timnas Jepang yakni Takehiro Tomiyasu. Pemain Arsenal ini masuk dalam skuad utama Samurai Biru asuhan Hajime Moriyasu. Namun sang pelatih nggak memainkannya di laga perdana kontra timnas Vietnam. Moriyasu mengatakan kalau Tomiyasu masih belum 100% fit pasca menderita cedera.
dirinya nggak mau mengambil resiko yang tinggi dengan memaksakannya bermain. Meskipun tanpa diperkuat oleh Tomiyasu, timnas Jepang masih memiliki sejumlah bek kanan beken. Yukinari Sugawara layak masuk dalam starting lineup terbaik di Piala Asia di sektor bek kanan. Pemain dari AZ Alkmaar ini menduduki peringkat kedua bek kanan dengan market value yang tertinggi. Sugawara punya market value senilai 15 juta euro atau setengah dari harga Tomiyasu. Dirinya mampu tampil apik di laga perdana Piala Asia dengan mengalahkan Vietnam dengan skor 4-2. Gelandang tengah. Di posisi gelandang tengah, Hidemasa Morita menjadi pemain yang paling layak untuk masuk. Gelandang Sporting Lisbon ini merupakan pemain dengan market value yang tertinggi. Morita punya market value senilai 12 juta euro mengalahkan Reo HTT di peringkat kedua. Pemain berusia 28 tahun ini sudah menjadi langganan dari tim nasional Jepang. Morita sempat memperkuat skuad Samurai Biru di perhelatan Piala Dunia Qatar kemarin. Menemani Morita ada Zidane Iqbal yang menjadi salah satu pemain termuda di Piala Asia. Sang pelatih Jesus Casas langsung memainkannya di laga perdana menghadapi Indonesia. Dirinya mampu bermain apik sebelum ditarik keluar pada menit ke-60. Wataru Endo juga nggak boleh terlupakan setelah dirinya tampil apik bersama Liverpool. Membela skuad Reds, Endo sukses mengemas 3 gol dan 1 assist di musim ini. Gelandang serang. Lee Kang-in menjadi salah satu gelandang serang yang mencuri perhatian di Piala Asia. Pasalnya, pemain PSG ini baru saja mencetak 2 gol di laga perdana menghadapi Bahrain. Sumbangan 2 golnya ini membuat Lee Kang-in menduduki top skor sementara Piala Asia. Lee Kang-in mengatakan gol tersebut adalah gol yang sangat penting. Dirinya merasa bersyukur bisa membawa Korea Selatan menang di laga perdana. Jurgen Klinsmann juga memuji sang gelandang yang dinilai layak untuk mendapatkan Man of the Match. Menemani Lee Kang-in ada gelandang serang milik timnas Iran yakni Saman Ghoddos. Pemain Brentford ini sukses menyumbangkan 2 assist di laga kontra Palestina. Kini Ghoddos menjadi top assist sementara Piala Asia dan bersanding dengan Yazan Al-Naimat. Berikutnya ada Marcelino Ferdinand yang tampil apik di laga perdana Piala Asia. Gelandang dari KMS Kadenze ini berhasil menyumbangkan 1 gol untuk timnas Indonesia saat menghadapi Irak. Walaupun kalah, Marcelino bahkan mampu mendapatkan rating 8,4. Winger kiri. Sektor sayap kiri tentunya masih akan mengandalkan magis dari Takumi Minamino. Winger andalan AS Monaco itu berhasil menyumbangkan 2 gol di laga kontra Vietnam. Akram Afif juga nggak boleh dilupakan dan menjadi salah satu winger dengan market value tertinggi. Dia menjadi bintang kemenangan Qatar saat menghadapi Lebanon. Alhasil, kedua winger tersebut kini berhasil mengemas masing-masing 2 gol. Sebenarnya Kaoru Mitoma juga layak masuk dalam daftar ini, tapi dia masih belum pulih dari cederanya. Winger kanan. Takefusa Kubo menjadi winger kanan yang paling mahal di Piala Asia kali ini. Pemain dari Real Sociedad itu punya nilai pasar mencapai 60 juta euro atau 1 triliun rupiah. Walaupun begitu, Hajime Moriyasu masih belum memainkannya pada laga perdana kontra Vietnam. Sang pelatih baru memainkan Kubo pada menit ke-84 menggantikan Takumi Minamino. Tampil selama 6 menit, Kubo belum menunjukkan bakatnya di Piala Asia kali ini. Striker. Sosok striker nampaknya menjadi sektor yang paling vital dalam starting lineup kali ini. Sang pelatih yang menanganinya bisa memainkan formasi yang cukup fleksibel. Son Heung-min bisa ditempatkan sebagai striker ataupun berposisi sebagai winger kiri. Di bawah asuhan Eng Postecoglou, Son Heung-min menjadi striker andalan Tottenham Hotspur di musim ini. Pemain tim nasional Korea Selatan itu bahkan menjadi salah satu top skor Premier League dengan torehan 12 golnya. Postecoglou memuji habis performa Son Heung-min bersama The Lily White. Dia mengatakan sang bomber telah bermain luar biasa. Selain itu, Son Heung-min juga dianggap sebagai pemain yang punya jiwa kepemimpinan dalam membimbing rekan satu timnya. Itulah ulasan starting lineup terbaik Piala Asia. Bagaimana pendapatmu? Apakah starting lineup tersebut sudah bisa mengalahkan starting terbaik pemain-pemain Eropa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.